an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sanya aku beriktikaf pada ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Selama kita bergana di masjid dengan niat i'tikaf, maka selama itu juga kita mendapatkan pahala. Dan sambil sama-sama kita mendengarkan pengajian agama, mendengarkan, mempelajari ilmu agama, untuk menghilangkan kejahilan yang ada di dalam diri kita. Karena mana tidak ada penyakit yang paling berbahaya melainkan kejahilan atau kebodohan. Kalaunya kita berisi penyakit yang ada di badan, palingan penyakit itu menyebabkan anggota kita kada berfungsi lagi. Ada orang kena penyakit sampai mata kada melihat, penyakit dunia kan. Ada orang kena penyakit sampai batis kada kau berjalan. Ada orang kena penyakit sampai harus berpapantang berbagai macam makanan, jenis makanan. Dan paling puncak, paling berat penyakit itu mengakibatkan kematian. Ini aja, paling berat penyakit itu mengakibatkan kematian. Adapun kejahilan, maka kejahilan ini akan menyebabkan seseorang minimal melakukan dosa. Ketika kita jahil, lalu kita melaksanakan kewajiban misalkan, tapi karena kejahilan kita, kewajiban yang kita laksanakan ternyata kada sah. Apa yang terjadi? Berdosa. Atau gara-gara kejahilan sehingga kita terlanggar apa yang Allah Ta'ala larang. Melanggar, melakukan maksiat atau meninggalkan kewajiban mengakibatkan kita terjerumus ke dalam neraka. Apa penyebabnya? Kejahilan. Jadi tidak ada penyakit yang paling berbahaya daripada kejahilan. Kejahilan akan membawa kita terjerumus ke dalam neraka. Bahkan naudzubillah, kejahilan akan mengakibatkan seseorang menjadi kufur, naudzubillah, gara-gara jahil. Oleh karena itu, kejahilan yang ada pada diri kita sama-sama kita obati, sama-sama kita buangi dengan mendengarkan pengajian agama. Baik kita mendengarkan secara langsung hadir di majelis ilmu, atau bisa juga kita mendengarkan pengajian agama. Oh, ini nyaman aja, zaman serba canggih kan, bisa lewat HP, bisa juga lewat TV dan lain-lain. Paling-paling dijaga pengajian guru yang menyampaikan tuh termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kada itu aja yang dijaga. Adapun masalah mendengarkan pengajian di mana aja kita kawa, sambil bibinian memasak, lelakian sambil jaga toko, sambil membawa apa misalkan menyupir motor kalah aja. Cuman cara mempelajari ilmu, cara mengkaji ilmu yang paling baik ialah dengan hadir langsung di majelis ilmu. Nah, ini cara yang terbaik kita mempelajari ilmu, dengan hadirnya kita di majelis ilmu. Walaupun misalkan kayak seperti pengajian di masjid ini, ada yang di pinggir jalan, ada yang di rumah mendengar aja, termasuk aja juga mendengar. Cuman yang paling afdal, yang paling bagus ialah hadir di majelis ilmu. Dan itulah cara atau metode para sahabat dahulu belajar lawan Nabi. Ini sahabat dahulu belajar lawan Nabi langsung di hadapan Nabi. Nah, jadi alhamdulillah kita diberikan Allah Ta'ala taufik, hidayah, bukan hanya bisa melaksanakan sembahyang berjemaah, tapi bisa bertahan, niat i'tikaf, dan diantaranya lagi niat mendengarkan pengajian untuk menghilangkan kejahilan yang ada di dalam diri kita. Dan kita masih membahas masalah fikih muamalah, yaitu membahas tentang seputar masalah sewa menyewa, atau dalam bahasa Arab disebut ijarah. Sewa menyewa ini mungkin setiap hari tidak terlepas juga daripada kehidupan kita sehari-hari. Ada yang kita begawi di toko, atau kita berisi toko, berisi karyawan, termasuk sewa menyewa. Ada kita berisi usaha macam-macam, potong rambut, misalkan jasa laundry, jasa apa lagi misalkan mengirim duit, jasa mengirim barang, atau kita sendiri nang melundri, kita nang mengirim barang, kita nang berpotong rambut, itu termasuk ijarah, sewa menyewa, termasuk upah. Atau kita berbuat ke ojek, berbuat ke taksi, sama aja mengangkut barang, beca semua. Jadi tidak kalah penting masalah ijarah ini seperti jual beli juga.
Jual beli memang sangat-sangat penting, hampir semua orang melakukan jual beli. Begitu juga ijarah ini tidak kalah penting juga daripada jual beli. Sehingga kita wajib berataan mempelajari tentang ilmu tentang masalah ijarah. Karena Islam sudah menentukan tata cara ijarah yang dibenarkan, ijarah yang dilegalkan menurut syariat, menurut agama Islam. Jadi itu perlu yang kita jaga. Kalau kita terkadang misalkan besi toko, menyewakan rumah, menyewakan toko, atau kita besi usaha, besi karyawan, atau kadang-kadang kita besi ada ladang mencari orang nang misalkan manabesakan ladang kita atau apakah. Nah, ini semua termasuk di dalam bab ijarah. Dan ijarah ini sudah ditentukan oleh syara, sehingga ada batasan-batasan yang harus kita penuhi dan ada juga batasan-batasan yang harus kita hindari agar ijarah sewa menyewa itu tadi halal, kada haram. Dan telah ulun jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya sewa menyewa ini ada memiliki 4 rukun. Salah satu daripada rukun ini tidak ada, maka tidak ada yang namanya sewa menyewa. Satu rukun daripada sewa menyewa adalah orang yang melakukan transaksi. Ada orang yang menyewa atau orang yang mengupah, ada orang yang menyewakan, dan orang yang menerima sewa atau orang yang bekerja. Yang kedua rukunnya adalah adanya manfaat yang disewakan, baik itu berupa manfaat atau berupa barang atau berupa manusia kan yang bekerja. Yang ketiga syaratnya adalah rukunnya adanya upah, adanya jasa, adanya bayaran. Yang keempat rukun daripada ijarah adanya sigat, ijab dan kabul. Masing-masing daripada 3 rukun itu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sewa menyewa kita sah. Adapun syarat orang yang menyewa dan yang menyewakan itu sama seperti syarat jual beli dahulu. Syaratnya orangnya balik, berakal, rasyid dan tidak dipaksa. Jadi kalaunya ada kita memaksa orang untuk menyewa barangnya, maka sewa menyewanya itu kada sah. Kalau kayak apa mau sewa menyewanya kada sah, kita nang memaksa tuh haram hukumnya. Di samping sewa menyewanya kada sah lalu haram, kita wajib membayar upah. Misalkan kita memaksa orang nih hendak menyewa tokonya berpaksaan atau menyewa kendaraan, aku kada minjem kada kendaraannya, aku bayar aja, aku menyewa. Cuman orang kada hakon dipaksa-paksa kan, bila kada hakon minjami aku, kada hakon menyewakan misalkan, aku tampar. Nah ingatnya dipaksanya, tak paksanya menyewakan. Nah orang nama maksa ini sewa menyewanya kada sah dahulu. Karena kan syarat orang yang melakukan transaksi sewa menyewa harus kada dipaksa. Sedangkan tadi dipaksa. Orang yang menyewa ini hukumnya haram, sewa menyewanya kada sah, hukumnya haram. Tapi di satu sisi inya wajib juga membayar sewa. Berapa bayaran normalnya menyewa kendaraan, berapanya memakai tadi, berapa jam. Amun orang tadi kada menghalalakan berdosa amunnya kada bayar maginya double dosanya kan. Pertama dosa inya memaksa orang, dan kedua dosa kada bayar sewa tadi. Nah karena syaratnya orang yang menyewakan atau nang pihak penyewa dan yang menyewakan itu orangnya harus berakal, harus balik, harus rasyid dan harus tidak dipaksa. Adapun syarat daripada manfaat atau pekerjaan yang disewakan, salah satu rukun kan tadi ialah manfaat atau pekerjaan yang disewakan, itu syaratnya ada 5. Satu, manfaat itu layak untuk dibayar. Yang kedua syaratnya tidak mengurangi fisik dari barang yang disewa. Yang ketiga syaratnya manfaatnya mampu diserahkan. Yang keempat syaratnya bisa diterima oleh pihak penyewa. Yang kelima syaratnya manfaat dan pekerjaannya sudah ditentukan dengan jelas. Syarat pertama, pekerjaan atau manfaat yang boleh disewakan tadi layak untuk dibayar. Nah sehingga tidak sah menyewa orang hanya untuk melakukan pekerjaan yang kada lapah. Ini kada sah nih, kada perlu dibayar kan, soalnya kada lapah. Sewa menyewanya pun kada sah juga. Apalagi contohnya tidak sah menyewa orang untuk menulis atau menyampaikan beberapa kalimat yang bisa dilakukan tanpa adanya kepayahan, tanpa adanya lapah. Menyewa orang ini kada sah. Contohnya misalkan ya bakal mau RT mau nabakah bulah surat tanah, lalu minta RT tadi minta tanda tangan.
Nah lalu JRT aku tanda tangan bayar sekian jasanya upahnya. Nah ini kadesa sewa menyewanya kadesa. Kenapa? Soalnya tanda tangan beberapa curit itu aja kadalepah. Sewa manfaat nang hanya sah sewa menyewanya, pekerjaannya manfaatnya itu layak dibayar. Arti layak dibayar itu berarti pekerjaannya ini menimbulkan adanya lapah ketika dilakukan. Amun sekadar menulis tanda tangan aja misalkan ini kan ada lapahnya. Amun kita seorang nang datang ke rumah RT atau kita sendiri nang datang ke rumah atau ke kantor pembakal, kita minta tanda tangannya. Nah lalunya tanda tangan ini kan ada lapahnya, inya minta bayar. Nah ini kada sah, kada boleh minta bayar, kada sah sewa menyewanya. Lain orang memberi, nah ini memberi aja karena lain sewa menyewa, tanda tangannya gratis tapi napa orang memberi. Nah ini kada apa-apa. Lain halnya misalkan pembakalnya RT-nya yang kita suruh datang ke rumah kita, kan lapah kalau datang ke rumah, paling gak ada lapahnya tuh napa orang bermodal mengisi minyak. Nah ini wajib diganti minyaknya atau dibayari itu. Lain orangnya kada apa-apa jar pembakalan JRT kada usah dibayari. Nah ini kada apa-apa kan, boleh aja, halal aja. Ini kalau orang minta bayar wajib dibayar tuh. Cuman yang wajib dibayar tuh sekedar berapa ganti ruginya datang ke kita, itu aja. Adapun masalah tanda tangannya itu kada wajib dibayar. Atau datang misalkan kita ke dokter atau kepada mantri apa misalkan, kita konsultasi, kita sampaikan itu hanya kada ada lapahnya, sehingga dokter yang seperti itu hanya sekedar menyampaikan memadahkan resep nang sedikit itu kada berhak dibayar. Sewa menyewanya seandainya inya mina upah itu kada wajib dibayar, kecuali dokter kita datang ke dokter dipariksanya macam-macam, pariksanya apa misalkan berapa meriksa gulungan darah kadahulu misalkan memeriksa tensi darah atau macam-macamnya memeriksa. Nah kalau banyak yang diperiksa itu kan lapah. Nah ini nggak ada bapak, memang layak untuk dibayar. Dokter minta bayaran karena banyak yang diperiksa itu sah-sah aja sewa menyewanya. Tapi kalau nya kada ada yang diperiksa, tinggal konsultasi langsung diberikan dokter tanpa ada diperiksa, tinggal menulis atau menyampaikan beberapa resep obat. Nah ini kada sah sewa menyewanya. Nah, ini ketentuan sewa menyewa menurut agama Islam dalam mazhab Syafi'i. Nah jadi tidak sah menyewa orang hanya untuk menulis atau menyampaikan beberapa kalimat yang bisa dilakukan tanpa adanya kepayahan. Soalnya syaratnya manfaat atau pekerjaan yang boleh disewakan itu tadi pekerjaannya layak untuk dibayar. Artinya pekerjaannya memang susah untuk dilakukan, perlu mengeluarkan paluh bersusah payah dahulu hanyar terlaksana pekerjaannya. Syarat berikutnya tadi apa? Tidak mengurangi fisik dari barang yang disewa, sehingga tidak sah kita menyewa kebun untuk mengambil buahnya. Tidak sah juga menyewa sumur untuk kolam atau kolam untuk diambil ikannya. Ini kada sah juga kan? Sudah menjelaskan dahulu. Nah lalu bagaimana solusinya bagi orang nang ada menyiapkan jasa misalkan kolam, disediakan untuk memancing lalu bayar. Nah itu jangan jasa bayar tadi berapa misalkan sekali masuk 20.000, bayarnya tuh bukan untuk sewa kolam, bayarnya tuh gasan menukar iwaknya kah, ditangkap tuh berapa hasilnya, atau bayar gasan sewa untuk benaung atau begana di tempat itu, bukan sewa kolamnya. Syaratnya sewa menyewa fisik daripada barang yang disewa tuh kada boleh berkurang. Jadi kalau nyewa kurang kan menyewa kolam diambil iwaknya kan berkurang. Nah ini kada sah. Iwaknya tuh boleh diambil apa, diintanya kah, ditukari kah, boleh tuh. Kalau disewa menyewa kolam diambil iwaknya, ini kada sah sewa menyewanya. Syarat yang berikutnya tadi apa? Manfaatnya mampu disarahkan. Nah maka tidak sah orang yang lemah, tidak sah menyewa orang yang lemah yang tidak mampu melakukan pekerjaan yang diminta penyewa. Orang lumpuh misalkan disewa untuk mengangkat barang kan kada kawannya melakukan. Nah sewa menyewanya kada sah. Aku nya kasihan warelon inya, amun kasihan beri aja langsung duit. Nya ada kawaja mangkat akan barang kita. Termasuk manfaat yang tidak bisa disarahkan adalah pekerjaan yang haram dilakukan. Misalkan ulun menyewa pian untuk melakukan suatu pekerjaan, pian kawa melakukannya. Cuman yang jadi masalah pekerjaan yang ulun minta itu pekerjaannya haram. Ini termasuk pekerjaan yang tidak mampu disarahkan karena syara melarang melakukannya. Jadi seandainya ulun menyuruh
meminta pian untuk melakukan pekerjaan ulun sewa ulun bayar tapi pekerjaannya haram, sewa menyewanya tidak sah. Apa misalkan ulun membayar orang, menyewa orang untuk membunuh orang, nah ini kan kada sah nih, pembunuh bayaran, sewa menyewanya tuh kada sah, pekerjaannya haram, duit yang diterima tuh haram juga, dan tukang suluh tuh haram juga, sewa menyewanya kada sah. Nah apalagi menyewa orang untuk bermain judi misalkan, orang banyak berisi harta, cuman kada bisa main judi, main slot kada bisa, kita cari orang yang ahli misalkan, kita bayar, nah ini kada sah. Walaupun orang yang kita sewa tadi mampu melakukannya, bisa main judi, bisa main slot, tapi secara syara itu pekerjaan yang tidak boleh dilakukan. Sehingga menyewa orang untuk bermain judi misalkan, sewa menyewanya kada sah. Orang melakukan haram, kita meminta orang lain tadi melakukan haram juga, bayaran yang kita serahkan itu haram juga. Nah apalagi misalkan menyewa orang bermain musik yang diharamkan, nah ini haram juga, kada sah juga sewa menyewanya. Bahkan dahulu sudah menjelaskan apa alat musik yang diharamkan. Alat musik yang diharamkan itu ialah alat musik yang ada sinarnya, yang ada talinya, seperti gitar kan diantaranya, piano, termasuk seruling. Nah ini menurut ulama 4 mazhab, Maliki, Syafi'i, Hambali, Abu Hanifah, ini haram. Walaupun ada pendapat yang menghalalkan, pendapatnya Ibnu Hazm. Dan ulama khilaf, apakah pendapat Ibnu Hazm boleh diamalkan atau tidak boleh. Ada yang mengatakan pendapat Ibnu Hazm kada boleh diikuti, ada yang mengatakan masih boleh. Nah apalagi contohnya pekerjaan yang haram sehingga kita menyewa orang untuk melakukannya kada sah, seperti kurir narkoba misalkan. Orang kehabisan duit misalkan, lalu mencari gawian ada aja bang, cuman lapah tak sedikit gajinya, orang cari baik cari nanti banyak dan ada lapah gawiannya. Kenapa jadi kurir narkoba aja, matarakan sabu-sabu segala macam diantar. Aku kada memakan narkoba aja, kada aku juga nang berjualnya. Tetap kita nama antarakan diupah atau hukumnya haram juga. Orang nang minta antarakan atau minta ambilakan haram, nang berjual haram, nang menukari haram, kita nama antarakan pun haram juga. Kalau kita dibayar duit nang kita terima tuh haram juga. Kenapa? Pekerjaannya haram. Nah, jadi jangan dikira aku kada menjual juga, aku kada mengkonsumsi juga, berarti kada apa-apa kira-kira. Nah itu kira-kira aja, kada boleh juga. Sewa menyewanya kada sah. Nah apalagi seperti kita menyewa orang, membayar orang untuk memotong atau melubangi atau mencabut anggota tubuh yang baik yang tidak ada penyakitnya. Nah ini haram juga, karena syara melarang tubuh kita yang baik lalu dilukai. Nah ini kada boleh. Apa contohnya? Misalkan orang hendak operasi plastik, muhanya baik, kada ada yang luka, kada ada yang berpenyakit, lalu dibayar cari dokter yang siapa yang mampu mau operasi muha misalkan. Nah ini perbuatannya haram, dokter yang mengerjakan menggawiakan itu dapat bayaran duitnya haram juga, karena kada boleh. Termasuk kada boleh juga apa, mencabut gigi nang masih baik, gigi berlubang kada, berpenyakit kada, giginya dicabut karena hendak bergaya-gayaan. Kayak apakah misalkan ini mencabut gigi itu termasuk pekerjaan yang haram, kada boleh, kecuali giginya kan berlubang atau apa nih boleh. Ini giginya baik dicabut, pekerjaannya haram. Kita membayar dokter atau siapa untuk mencabut gigi kita tadi haram juga. Dan termasuk haram juga kata Imam Ghazali lah, ini kata Imam Ghazali, walaupun ada yang mengatakan kada apa-apa, apa melubangi telinga kanak-kanak. Kita basiga kanakan, walaupun anak kita tuh bibinian lagi halus, kita lubangi gesan kanakan bunel gina. Nah ini kata Imam Ghazali itu perbuatannya kada boleh, haram karena menyakitinya. Anak-anak tuh kada tahu istilah berhias-hias. Selainnya kita sudah ganal, anak berhias-hias gesan lakinya kada apa-apa, ini masih halus, masih bayi. Lalu kita menyewa mantri, dokter, bidan untuk menindik anak kita, itu pekerjaan yang haram kata Imam Ghazali. Sewa menyewanya berarti kada sah juga toh. Dokter menerima bayaran kada sah juga. Nah tapi walaupun ada pendapat yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh lah, tapi kata Imam Ghazali itu perbuatan yang haram. Nah ini ulun banyak lah menyebutkan contoh-contohnya supaya kita mungkin kalau pina kita ada nang takana ya, kalau
sebuting nang haram aku ada apa-apa kada menggawi, oh ternyata ada terkait sebuting nang haram, nyaman kita tahu bahwasanya pekerjaan itu kada boleh, itu barang dahulu, dan selanjutnya mudahan kau meninggalkan. Nah apalagi contoh pekerjaan yang haram sehingga kita menyewa orang untuk melakukannya kada boleh, seperti menyewa perempuan yang bersuami yang tidak diizinkan suaminya untuk bekerja. Ada kita mencari karyawan misalkan, lalu nang kita cari bibinian, atau ada bibinian yang melamar di toko kita, cuman bibinian ini kada diizinkan suaminya untuk keluar rumah atau untuk bekerja, haram juga jadinya. Karena perempuan yang keluar rumah tanpa izin suaminya itu kada boleh, karena perempuan wajib taat pada suami pada dua sisi yang disepakati ulama. Satu, masalah keluar rumah tanpa izin suami kada boleh, ini mazhab Syafi'i lah. Meskipun kematian kuitan bibinian tadi, kematian kuitan tetap kada boleh, amun suami kada mengizinkan. Garing, kematian kada boleh, apalagi yang lain. Kalau mazhab Abu Hanifah boleh, bibinian kalau hendak mailangi kuitannya boleh, tapi kalau untuk gesenang lain kada boleh. Meskipun suaminya kada mengizinkan boleh menurut mazhab Abu Hanifah. Syafi'i kada boleh. Jadi bagus amun kita hendak mencari karyawan, kita bisi toko atau bisi apakah hendak mencari karyawan bibinian, tambahi syaratnya apa? Dengan izin suaminya. Soalnya apa? Bilanya kita tanpa izin suami, inya ke bibinian kada boleh bekerja di toko kita, soalnya kada boleh keluar rumah. Duit nang inya terima kina haram keseninya kan. Nah jadi apa? Bila hendak mencari karyawan bibinian atau memang ada bibinian yang hendak mencari lowongan kerja di tempat kita, tambahi syarat lagi apa? Bahwasanya harus dengan izin si suaminya. Ayo ha, mau hendak begawi di toko aku nih, cuman apa? Dengan izin suami. Oh jar nang bini aku mahapi lakiku, nah aku membuktikan bahwasanya lakiku dasar mengizinkan di HP-nya, kita mendangan, nah ada apa lagi dah, aman sudah. Namun kita kada tahu bang jah, kita terima dan kita kan tahu ngaran kita tahu kan kada apa-apa. Cuman si bibinian tuh lain nang kasihan, sudah tahu laki kada memberiakan begawi tetap memaksa-maksa begawi sehingga nya begawinya kalau rumah tuh haram tuh jadinya tuh. Nah jadi tadi seperti menyewa perempuan yang bersuami yang tidak diizinkan suaminya untuk bekerja, atau menyewa perempuan, membayar perempuan untuk melakukan pekerjaan yang menuntut dia untuk musafir yang diharamkan, atau menuntut untuk dia untuk berkhalwat dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kita bisi anak buah bibinian, cuman apa setiap kali kita rancak bibinian yang kita anak buah kita bibinian ini kita bawa musafir. Soalnya di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, bahkan di mazhab yang lain, perempuan itu haram musafir sendirian, tapi musafir nang jauh lah, sampai batasan boleh Mangkasar menjama nang 89 km kah tangga ibadah tuh, sampai 2 marhalah bibinian musafir sampai jarak 2 marhalah, jarak nang boleh Mangkasar menjama. Ini apabila bukan dengan mahramnya atau bukan dengan suaminya, ini kada boleh, kada boleh. Jadi bibinian bila hendak berjalan, kalau misalkan haulan guru sekumpul, nah, ini harus lawan mahramnya atau lawan si suaminya. Dan boleh bibinian tulak ziarahan misalkan lawan kelompok sesama binian aja mau, kalau jamaah majelis bibinian berataan itu di dalam mazhab Syafi'i dibolehkan apabila ziarahnya ziarah nang wajib, musafirnya musafir wajib, napa melaksanakan haji atau umrah nang wajib. Amun nang sunnah kada boleh. Dan di mazhab lain lebih ketat lagi. Mazhab Syafi'i masih inting masalah perempuan ziarah musafir nih. Kalau mazhab Syafi'i bibinian masih boleh musafir bukan dengan mahram, bukan dengan suami, tapi dengan jemaah perempuan masih boleh, dengan syarat musafirnya itu musafir wajib, seperti anak bahaji, umrah, melaksanakan nazar misalkan. Tapi kalau musafir sunnah, haji sunnah, umrah sunnah, ziarah atau apa nih kada boleh dalam mazhab Syafi'i, dan mazhab lain kada boleh juga. Nah jadi kayak apa solusinya? Bibinian ini nah hendak ziarahan misalkan, maka lagi kada umpat mahram kada daya kalau. Cuman ada bakal kawanan kayak apa caranya, kan dalam mazhab Syafi'i kalau musafirnya wajib boleh, kalau musafirnya sunnah kada boleh. Kalau kayak apa caranya ulah musafir itu supaya wajib hukumnya sehingga boleh melakukan, kayak apa caranya? Dinazarkan heula hendak tolak haulan sakumpul, hendak ziarah ke mana sesama bibinian aja nih, mahramnya kada umpat, lakinya kada umpat, supaya musafirnya halal dinazarkan, aku bernazar hendak ziarah atau aku bernazar hendak tolak haulan, nah boleh ham sudah. Atau kita bisi anak kita sekolahkan ke Jawa bibinian, kita sekolahkan ke Tarim, kan boleh hanya seorangan tolak.
amun kada lawan mahramnya, jadi lawan kuitannya kalau antar dah lo, atau lawan suaminya mun sudah kawin. Lalu kayak apa caranya supaya musafirnya boleh? Kalau menuntut ilmu, ilmunya wajib, ada apa-apa kan, boleh aja lawan jamaah sama bibinian. Tapi amunnya ilmu yang dituntut bukan ilmu yang wajib lagi, kada boleh. Jadi kayak apa caranya supaya boleh? Solusinya dinazarkan dahulu. Nah, dinazarkan dahulu. Jadi kan wajib bila dinazarkan, wajib dilaksanakan. Nah, ini solusinya. Jadi kada boleh kita tadi menyewa perempuan, membayar perempuan untuk bekerja bersama kita, anak buah kita, jadi kita jadikan anak buah, cuman menuntut dia selalu musafir dengan jarak yang jauh tadi. Kalau musafir dekat kada apa-apa, bibinian lah ini nang jauh, nang kada boleh. Nang sampai 2 marhalah tadi. Nah, kalau misalkan jadi bupati, jadi pembakal baisi sekretaris, bibinian sekretarisnya musafir tiap harinya. Nah, ini kada boleh. Pekerjaannya tuh haram, sewa menyewanya kada sah jadinya. Atau kita menyewa bibinian, lalu pekerjaannya terkadang berkhalwat berduduan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Menyewa bibinian misalkan bekerja di toko kita atau di kantor kita, lalu ruangan bibinian tadi, karyawan bibinian tadi kita satukan lawan laki-laki dan hanya diisi oleh 2 orang, lalakian seikong, bibinian seikong. Ini kan berkhalwat jadinya berduduan haram. Nah, menyewa bibinian untuk bekerja seperti itu, pekerja sewa menyewanya tidak sah dan pekerjaannya pun haram. Nah, dan lain-lainnya. Nah, jadi banyak contoh-contohnya yang ulun sebutkan lah. Nah, supaya kita kawam ngira-ngira kira-kira sewa menyewa yang seperti apa yang boleh dan sewa menyewa yang seperti apa yang tidak boleh. Nah, lalu diantara syarat sahnya lagi tadi adalah manfaat nang disewa tadi harus mampu diserahkan kepada pihak yang bisa diterima oleh pihak penyewa. Jadi di antara syarat manfaat atau pekerjaan yang boleh disewakan, manfaatnya itu bisa diterima oleh pihak penyewa. Nah, maka tidak sah menyewa seseorang untuk melakukan ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Menyewa orang untuk melakukan ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Nah, ini kada boleh, kada sah sewa menyewanya. Napa ibadah yang tidak bisa diwakilkan? Seperti ibadah-ibadah yang wajib berniat. Jadi ibadah-ibadah yang wajib dilakukan dengan berniat, nah ini tidak bisa diwakilkan. Kalau aku asal apa sembahyang jah, wakilkan aja nah, aku bayar ikam, sembahyangkan aku untuk 2 hari ini misalkan. Kan sembahyang wajib kalau berniat. Kita wajib berniat, sehingga sembahyang bila wajib berniat, nah ini kada kau diwakilkan. Puasa kada kau wajib selama orang masih hidup. Aku asal kuliah puasa aja, aku wakilkan aja ikam nang puasa lah. Nah, kada kau wajib. Atau kita bisa qadaan, ikam aja bayarakan puasa kulah, kada kau wajib. Kecuali ada pendapat apabila orangnya sudah mati kan. Nah, ada kita sudah mati, ada bisa qadaan puasa. Nih memang ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan boleh diqadakan, ada yang mengatakan boleh dibayar kafarat, ada juga. Ini kalau kita masih hidup menyewa orang untuk puasa gesan kita kena kawah. Nah, apalagi seperti untuk sembahyang tadi, untuk puasa, untuk haji. Nah, kada kawah juga mewakilkan haji, kecuali apabila kita sendiri sudah mati, atau jadi haji itu kan boleh dibadalakan dengan syarat satu, orang nang dibadalakan tadi orangnya sudah meninggal, atau garing nang kemungkinan kada sembuh lagi, neng kawah dihajiakan nih. Cuman syaratnya orang yang melaksanakan badal haji tadinya sudah bahaji. Amunnya belum bahaji, mahajiakan orang ini kada sah. Kenapa? Ketika ia melaksanakan haji, walaupun niatnya menggawiakan haji orang, itu jatuh hajinya gesan inya. Karena ia wajib melakukan hajinya, belum bahaji kan. Nah. Dan diantaranya lagi ialah diantara ibadah yang tidak sah untuk disewakan, yaitu ibadah ialah seperti menjadi imam dan menjadi khatib. Nah, jadi pekerjaan jadi imam, jadi khatib ini pekerjaan yang tidak bisa disewakan. Jadi kalau menyewa, ikam kusewa untuk jadi imam, ikam kusewa untuk jadi khatib, ini kata para ulama kada sah sewa menyewanya. Tapi kalau menyewa orang untuk azan, nah ini sah. Karena azan itu kada perlu berniatan, sah aja terus. Nah, kayak apa azannya? Tapi kalau imam nih kan, kalau nya sembahyang Allah usolli fardhu maghrib misalkan sembahyang, ketika nya berniat jadi imam, maka si imam tuh dapat pahala menjadi pahala sembahyang berjamaah.
Dan tuh kada ada urusan kalau orang lain hendak umpat berjamaah lawan inya, tinggal menyambat di niat itu apa, mengikut imam, maka si makmum tuh mendapat pahala berjamaah juga. Ketika imam kada berniat, kada dapat pahala jamaah. Ulun sembahyang seorangan, usolli fardhu maghrib salah sarakatin, adaan lillahi ta'ala, kada ada menyambat jadi imam, tiba-tiba ada orang di belakang mengikuti ulun, nah maka jamaahnya sah. Orang di belakang dapat pahala, orang kada dapat pahala berjamaah. Nah ketika jadi imam dibayar, nah maka ibadahnya sewa menyewanya tidak sah. Nah maka kayak apa aja, dimana-mana rami ibadah menyewa imam, yang ada yang menyewa sembahyang 5 waktu, ada yang menyewa sembahyang Jumat saja, ada yang menyewa imam sembahyang tarawih, macam-macam kalau khutbah kayak itu juga. Nah ini ada keterangannya. Jadi kata Imam Ramli, ada muka kitab Nihayah, bayaran yang biasanya diserahkan kepada imam, kepada khatib, itu hakikatnya bukan ujrah, bukan upah. Itu bahasa kita hanya santunan hanya. Soalnya kalau dikatakan itu upah, dikatakan sewa menyewa, nah ini kada sah secara Islam. Menyewa imam, menyewa khatib misalkan. Nah, lalu kayak apa kata Imam Ramli? Sehingga orang berprasangka duit yang diserahkan kepada imam, kepada khatib itu duitnya haram. Kada, kata Imam Ramli, halal aja. Dan itu bukan sebagai ujrah, bukan sebagai upah, tapi bahasa kita hanya seperti santunan lah modelnya. Nah, dan duitnya itu halal aja. Nah, perhatian, orang yang bisa diberikan, uang yang biasanya diberikan kepada imam dan khatib adalah uang santunan, bukan upah, maka uangnya halal. Jadi kada apa-apa tadilah, walaupun secara sewa menyewa kada sah, menyewa orang untuk dijadikan imam atau menyewa orang untuk dijadikan khatib, kada sah sewa menyewanya, tapi seandainya diberikan uang kepadanya, itu kata Imam Ramli uang santunan ngarannya. Dibolehkan menyewa untuk azan dan iqamat. Jadi bolehlah menyewa seseorang untuk azan dan iqamat, karena azan itu lapah Allah. Namun tahu suara azan menyenang bahimat-himat tuh lagunya udah salapah aja. Nah jadi sah pekerjaan azan tuh disewakan. Nah apalagi seperti kita menyewa orang untuk memandikan jenazah, boleh aja, sah aja tuh jualah. Nah apalagi mensalatkan, jadi menyembayangkan jenazah itu seandainya dianggap sewa sah aja. Soalnya apa? Tapi kalau dianggap sewa, kita lah sebelum melaksanakan harus upahnya ditentukan dahulu. Tawakah guru japian ada kipayah tuh jam 10, ayo aja guru berapa upahnya, kada salah, kada secara pikih ini lah berapa aja guru dulu upahnya, bayarannya 50 kah 100 kah. Nah karena apa, itu termasuk ijarah. Boleh kita diantara pekerjaan yang boleh disewakan adalah menyembahyangkan, memandikan, dan mengkubur mayat. Cuman diantara syaratnya lagi supaya sewa menyewanya sah, bayarannya ditentukan dahulu sebelum dilaksanakan. Nah berapa bayarnya? Jadi seandainya kada ditentukan tuh lain-lain sewa menyewa tuh guru pian kawah kipayah, ayo aja guru kada tahu, kada guru berapa apa jangan diberi orang nih, tiba-tiba imbah tuntung nah jam bloknya. Nah ini lain sewa ngarannya kan. Kalau dikatakan sewa tuh kada sah sewa menyewanya. Sewa menyewanya ditentukan. Sah juga sewa menyewa orang untuk mengajarkan Quran atau mengerjakan ilmu apakah. Kalau yang menyewa orang, kalau ada tuan guru misalkan betarif, wah konain ceramah aja, mengisi pengajian di situ, cuman harus sekian bayarannya. Secara fikih ini kada apa-apa. Soalnya bahkan kayak itu lagi syaratnya supaya sewa menyewanya itu sah, harus upahnya tuh ditentukan dahulu. Nah, cuman kata Imam Ghazali, secara hukum kita menerima bayaran tentang pekerjaan-pekerjaan akhirat itu hukumnya makruh. Dan bukan sekadar makruh lagi, apa? Makruh dan lagi apa? Kita kehilangan pahala yang besar. Soalnya apa? Paling baik amalan itu ialah khair apa? Sepaling baik kalian kata Nabi anfa'um linnas, ialah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Kata Imam Haddad, manfaat yang paling baik yang kita berikan kepada orang lain adalah ilmu. Jadi manfaat kita menyampaikan ilmu itu luar biasa pahalanya. Tapi bila kita tukar dengan bayaran 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, itu kada ada harganya lagi di akhirat. Jadi walaupun secara pikih boleh-boleh saja, tapi secara akhirat rugi. Secara akhirat rugi. Nah, jadi boleh aja seandainya ada tuan guru nang kayak itu betarif misalkan kok aku naik asal bayar sekian, biarnya kada hakun misalkan. Itu secara pikih ini memang kalau nyewa menyewa boleh. Mengajarkan ilmu itu
boleh disewakan. Pekerjaan manfaat mengajarkan ilmu itu boleh disewakan. Cuman dan diantara syarat menyewa apa? Bayarannya harus ditentukan. Jadi boleh aja secara fikih, tapi secara akhlak, secara tasawuf itu kada baik. Dan hukumnya kata Imam Ghazali makruh, dan itu membuat dia rugi. Di akhirat kada dapat balasan lagi. Sudah itu bang, sudah balasannya. Nang 100.000, 200.000 tuh bang. Nah, bisa sudah. Nah, jadi banyak pembahasan sewa menyewa ini lah. Nah, cukup sampai di sini dulu karena sudah isya. Ada salah kata, khilaf dan lain sebagainya, banyak-banyak ampun, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Min ya Allah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan taufiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.